Halo warga Kemuning dan warga masyarakat Kota Palembang. Selamat datang di edisi perdana kami, Ngopi Kemuning, yaitu ngobrol pelayanan publik inspiratif di wilayah Kecamatan Kemuning. Ngopi bukan sekedar kopi, tapi ngobrol santai soal pelayanan yang akan dibahas kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, kami di sini tidak hanya sendiri, tapi kami kedatangan tamu sangat spesial, yaitu Bapak Ahmad Danopanjani SSTP. Beliau selaku Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang. Selamat datang Bapak. Siap. Di sini kita akan membahas rinci sejauh mana sih efektifnya loket pelayanan Disduk Capil yang ada di kantor Camat Kemuning ini. Namun sebelum kita memulai lebih jauh bincang-bincang kita pada hari ini, kita berkenalan dulu. Kalau boleh disederhanakan, apa sih Pak tugas dari UPT Disduk Capil yang ada di kecamatan ini? Ya, baik. Terima kasih. Secara singkatnya, Mbak, jadi UPT Disduk Capil Kota Palembang ini merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Dukcapil Kota Palembang. Jadi sesuai dengan Perwali nomor 37 tahun 2022 yang dimana tentang kedudukan susunan organisasi tupoksi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana UPT Disduk Capil itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Dukcapil dalam urusan pelayanan. Jadi UPT kita ini ada 9 UPT. Nah, dalam hal ini UPT ini di sini adalah UPT zona 5, Kemuning dan Ilir Timur 3. Oke. Sejak kapankah loket ini ada hadir di kantor Camat Kemuning ini? Nah, ini baru terhitung tanggal 8 Desember tahun 2025. Jadi kurang lebih baru 2 minggu. Saya rasa baru 2 minggu loket pelayanan ini kembali ada di Kecamatan Kemuning. Dan ini juga merupakan program dari Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota kita untuk mendekatkan pelayanan masyarakat, mendekatkan ke warga dan masyarakat. Berarti baru, benar-benar baru Sangat Pak ya. baru. Berarti sangat sinkronisasi dengan Ngopi Kemuning ini ya Pak ya, baru. Oke, untuk selanjutnya apa sih yang banyak sudah 2 minggu ini masyarakat urus untuk surat-surat yang ada di loket ini? Ya, kalau di pelayanan di Dukcapil ini bukan hanya di Kemuning, rata-rata keseluruhan paling banyak pelayanan itu adalah perubahan dokumen lama. Dalam arti dokumen lama itu yang belum ditandatangan secara elektronik. KK elektronik itu KK yang belum ditandatangan elektronik diubah menjadi KK yang telah dielektronik. Jadi kalau perbandingannya perubahannya dari segi itu ya Pak, tanda tangannya tadi. Dan juga perubahan elemen. Kalau tingkat kepadatannya apakah sama dengan di pusat atau di loket? Ya, justru antriannya tugas UPT ini adalah untuk mengurai, jadi supaya tidak ada terjadi penumpukan di dinas. Sebelum itu kan kita ada di kantor kita terpisah dan juga belum ada di kantor Camat Kemuning. Nah, itu terjadi penumpukan sewaktu kantor kita masih di Ruko di Jalan Swadaya. Dan sekarang alhamdulillah dengan adanya kantor Disduk Capil UPT di kantor Kemuning dan juga di Ilir Timur 3 itu sedikit mengurai kepadatan masyarakat dalam berurusan. Berarti sangat-sangat efisien. Lalu untuk kesiapan petugasnya sendiri dari Disduk Capil untuk ditempatkan di Kecamatan Kemuning, apakah memang sudah biasa atau bagaimana, atau memang harus mencari lagi? Sejauh ini operator kita di sini sesuai dengan arahan PLT Kepala Dinas Disduk Capil Kota Palembang baru 1 operator dan 1 Kasubag Tata Usaha, Kasubag TU. Jadi sementara untuk jadi kan ini tahap awal ini kan masih sosialisasi. Jadi mensosialisasikan tahap kita mensosialisasikan agar masyarakat warga Kemuning ini tahu bahwa kantor Disduk Capil ini sudah ada di Kemuning. Takutnya kalau operator sudah kita taruh 2 atau 3 di sini,
justru di kantor lama kita masih padat di situ. Oke, Nah, di sini, seiring berjalannya waktu kita rutin untuk sosialisasi, kalau sudah, hampir diketahui oleh semua masyarakat, operator akan kita tambah oke, sesuai dengan volume tingkat, masyarakat dalam urusan oke. berlayanan, gitu. Berarti nanti ke depannya akan ada penambahan Iya, juga ya, begitu. gitu ya, Pak, ya. Mhm. Oke, untuk selanjutnya, apakah, untuk pengurusan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang ada di kantor kecamatan, apakah harus masih melakukan pengurusan lagi di kantor pusat atau sudah cukup di kantor kecamatan ini, di loket ini? Ada beberapa, layanan yang bisa diselesaikan di UPT dan juga yang harus ke Dinas Dukcapil Demak. Mhm, Nah, itu, oke. seperti saya sebutkan contohnya saja ya, kalau di UPT kita bisa dari perekaman untuk Heeh. yang, masyarakat yang belum memiliki Oke, KTP itu oke. bisa dilaksanakan di kantor Kemuning ini, Mhm, perubahan KK, penerbitan mhm, akte kelahiran dan kematian, mhm. dan, pencetakan KTP itu sudah bisa Oke. dilaksanakan di Kemuning. Dan juga Mhm, yang harus warga ke Dinas Dukcapil Demang itu, seperti perubahan akte kelahiran, karena mhm. itu memang butuh untuk mengecek historinya, Oke. registrasinya, itu Mhm, tidak ada di UPT, jadi itu oke. harus dilaksanakan, di Dinas Dukcapil Demang. Dan Mhm. juga perubahan foto juga, Mbak, perubahan Heeh. foto misalkan dari tidak berhijab menjadi Oh, pakai berhijab itu bisa hijab, oke. dilakukan, tapi di Dinas Oh, Dukcapil harus ke pusat ya, ke Pak? pusat di Oke. Demang, gitu. Eee, kalau dari segi kendala, apa sih kendala yang dirasakan sampai saat ini? Ya, berhubung saya ini baru di Dinas Dukcapil, Mhm, diberi amanah tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan mhm. sekarang kurang lebih 5 bulan saya, Oh, apa, mem membawai UPT Zona 5. Tentunya kendala-kendala itu, baik itu mungkin kalau jaringan itu jarang ya, Mbak, ya, karena mhm. sekarang di Dukcapil, telah melakukan pembenahan untuk memperbaiki jaringan, biasanya musuh kita itu di jaringan. Nah, jaringan. Jadi kalau jaringan, lemot atau lumpuh total, nah itu yang Oke. membuat, masyarakat terhambat. Dan kadang Mhm. juga masyarakat, edukasi masyarakat juga tentang persyaratan-persyaratan yang sudah kita sampaikan, kadang mereka lupa Kurang, bawa. oke. Itu yang bikin apa, menghambat Iya, menghambat mereka untuk mendapatkan layanan yang secara cepat, benar, begitu. benar, benar. Kalau, untuk sampai sekarang ada tidak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang aneh lah mungkin bisa, dikatakan aneh atau lucu selama warga berurusan di loket? Kalau lucu ataupun tentunya suka dan duka itu pasti ada. Mhm, iya, Apalagi saya baru 5 bulan dan iya, sebuah hal yang baru, saya iya, langsung, mendapatkan amanah langsung turun ke masyarakat langsung, pelayanan mhm, langsung ke mhm. masyarakat, macam-macam, Mbak, ada yang, nangis-nangis Iya, minta supaya supaya dipercepat, cepat. karena memang, kita ini macam-macam, Mbak, ada yang, mereka yang telah sakit misalkan sakit lumpuh total tidak bisa jalan atau apa kan Oke, mereka perlu berobat oke, dan oke, KIS. Nah, itu mereka belum sama sekali mempunyai data kependudukan. Nah, itu oke, yang kita benar. harus tangani dengan cepat, Iya, begitu. tapi sedangkan masyarakat butuhnya cepat. Itu masyarakat butuh cepat, kita semaksimal mungkin Iya, akan benar, memfasilitasi, benar, benar. gitu. Oke, oke. Eee, karena baru 2 minggu dia ada di kantor camat, bagaimana respon dari masyarakat warga Kecamatan Kemuning ini khususnya terhadap keberadaan loket ini? Ya, tentunya Mhm, dari beberapa yang, sampel yang kami mhm, tanyakan, mhm. masyarakat sangat antusias dan Ah, welcome. ya, oke. Dan begitu karena, kantor layanan di Dukcapilnya itu lebih dekat pada Mhm, mereka. iya, Tentunya zona Kemuning ya warganya warga-warga warga Kemuning kan dekat-dekat Kemuning, sini, jadi benar. mereka tidak, dari yang naik Grab, naik Gojek, naik angkot itu kan setidaknya mengurangi beban Iya, ongkos benar, mereka, benar, benar. begitu. Jadi dengan kita hadir di kecamatan-kecamatan ini, setidaknya, mengurangi beban-beban Oke. mereka untuk dalam pengeluaran ongkos ke lokasi kantor layanan. Selanjutnya, keluhan apa sih yang paling sering, disampaikan oleh masyarakat? Ya, kalau keluhan, saya cerita sebelum sebelum kantor kita di kantor kecamatan Iya, ya. Kemarin kita di ruko, ruko di oke, Jalan Swadaya, oke. sebelum,
Stisipol. Nah, di situ banyak sekali keluhan warga terkait fasilitas, sarana dan prasarana. Karena seperti yang kita ketahui ya ruko kan sebesar awam ruko itu kan tidak besar-besar Iya. tidak besar-besar sekali. Nah, jadi tempat ruang tunggunya, pendingin ruangannya, Iya. jadi membuat masyarakat itu tidak nyaman Iya. dalam untuk menunggu antrian dalam Mhm. pelayanan. Dan selanjutnya setelah kita pindah ke kantor kecamatan, baik di Kemuning maupun Ilir Timur 3, itu alhamdulillah Pak Camat Kemuning, Pak Camat Ilir Timur 3 juga sangat memfasilitasi kami. Jadi dipersiapkan dari warga tempat duduknya, tempat menunggunya, pendingin ruangannya. Jadi itu membuat meredam masyarakat yang mungkin antriannya tuh terlalu lama. Jadi Iya. dengan ruangan yang cukup adem itu setidaknya meredamkan. Kalau tempatnya tidak nyaman, ya tentunya Iya. tensinya semakin naik Iya, begitu. benar, benar. Benar. Iya. Masyarakat sudah menunggu ya Pak ya. Benar. Alhamdulillah semenjak ada loket di kecamatan ini Ya, tingkat sangat kenyamanan itu. sangat. Oke. Oke. Selanjutnya menindaklanjuti dari keluhan tersebut, selain dari fasilitas apa lagi yang mungkin diperbaiki? Ya, Sistemkah atau bagaimana? tentunya kita terus mengintrospeksi diri juga, baik saya sebagai kepala UPT dan juga jajaran UPT Zona 5 di Dukcapil. Kami selalu menekankan dan juga untuk bagaimana cara komunikasi juga kepada masyarakat. Ini yang paling penting. Dalam penyampaian kita sebagai ASN, pelayan masyarakat, kita juga harus mengetahui juga bagaimana cara komunikasi yang baik, penyampaian yang baik kepada masyarakat, menjelaskan. Nah, jadi kalau dari ASN yang saja tidak menguasai itu, maka akan timbul menghambat komunikasi tadi, begitu. Oke. Selanjutnya, apakah masih perlu adanya edukasi terhadap masyarakat untuk terkait pelayanan di Capil di loket ini? Ya, tentunya edukasi, sosialisasi juga kepada masyarakat itu rutin kita laksanakan. Dan juga dari kami, internal kami UPT Zona 5, kami memiliki Instagram juga. Di situ juga kami selalu update, memberikan informasi bahwa pelayanan kalau mau ngurus KK, perubahan elemen itu apa syaratnya. Di Instagram kami itu ada semua. Jadi dapat bisa dicek bagi warga Kemuning sebelum berangkat ke kantor UPT, baiknya dicek dulu apa saja persyaratannya, dan juga bisa di DM juga, DM dan tanya. Admin kita responsif juga, IG kita aktifkan kembali karena di era digital sekarang ini kan orang sudah punya HP semua dan punya Instagram juga gitu. Jadi tidak repot-repot warga datang dulu nanya persyaratan, terus pulang lagi ambil persyaratan, balik lagi ke UB. Nah, itu yang tidak maksimal seperti itu, Mbak. Berarti untuk sejauh ini loket yang ada di Kecamatan Kemuning ini sudah terintegrasi dengan sistem online ya Pak ya? Semuanya sudah sistem online. Jadi sebenarnya masyarakat juga bisa tidak hadir langsung datang ke kantor pelayanan. Jadi kita memiliki sebuah layanan online. Kalau masyarakat sudah memiliki dan mengaktifasi IKD namanya, identitas kependudukan digital, di situ semuanya pelayanan hampir sudah ada. Dari perubahan KK, penerbitan akte kelahiran, akte kematian, semuanya sudah ada. Jadi masyarakat tinggal mengikuti petunjuk di situ, menginput data dan mengupload dokumen pendukung. Nah, jadi di aplikasi IKD itu akan terpantau di situ. Berkasnya sudah sampai mana, sudah diverifikasi. Jika ada yang kurang, nanti dikabarkan melalui aplikasi tersebut. Dan juga kalau sudah selesai dokumennya, akan dikirim melalui email, begitu, langsung ke email. Ya.
Dan selanjutnya dari internal kita Pemkot Palembang itu sudah ada melalui Sidemang, aplikasi Sidemang. Sidemang. Jadi di Sidemang itu juga sudah bisa juga. Jadi Hmm. untuk penerbitan akte kelahiran, akte kematian dan lain-lain sudah bisa juga. Jadi masyarakat sebenarnya tidak perlu lagi untuk datang ke kantor UPT kalau Iya. mereka berhalangan, tinggal mengupload persyaratan, menginput data dan juga tinggal menunggu progresnya. Oke, begitu ya. Mhm. Oke. Nah, di sini kan loket ini ada di kantor kecamatan. Apa sih peran dari loket kecamatan ini dalam membantu masyarakat yang belum misalnya melek digital? Karena kan tidak semua masyarakat itu Benar. melek digital, terutama untuk para lansia atau orang-orang tua kan itu. Bagaimana peran di loket kecamatan ini sendiri menyikapinya? Begini, jadi peran loket ini memang bagi warga yang belum memahami atau mengetahui tentang digitalisasi Iya. ada layanan online, ya bisa langsung datang ke Mhm. UPT kita yang ada di kantor camat Kemuning. Mhm. Dan juga selanjutnya bagi warga masyarakat yang rentan dalam arti tidak bisa gerak lagi, sudah lansia, ada yang sakit. Iya. Kita juga ada namanya program Gladiator. Gladiator ini gelar administrasi di atas motor. Jadi sistemnya kita yang jemput bola. Oke. Dapat laporan dari warga atau dari lurah atau dari Pak Camat, kita verifikasi, selanjutnya data kita minta dengan yang bersangkutan, setelah oke kita jemput bola. Oke. Jadi kita sekarang di bulan Desember ini sudah merata, 9 UPT itu sudah memiliki alat jemput bola. Jadi kita tidak hanya kalau sebelumnya itu hanya Dinas Dukcapil Demang yang memiliki akses itu. Nah, dan sekarang di 9 UPT ini sudah memiliki alat tersebut. Jadi kalau memang misalkan masyarakat warga Kemuning ingin melaporkan ada warganya yang ingin difasilitasi dari kita untuk jemput bola, silakan menghubungi kami UPT Dukcapil Zona 5, bisa dengan Pak Lurah juga, Pak RT, Pak Camat. Jadi sistemnya door to door atau bukan sistemnya? Iya, jemput bola. Kita memang menunggu laporan dari warga yang untuk penduduk masyarakat yang rentan, jadi yang lansia, yang sudah tidak bisa bergerak lagi, tidak sudah bisa datang ke kantor. Iya, oke. Oke. Selanjutnya ada nggak inovasi khusus dari yang diterapkan di Kecamatan Kemuning ini dibandingkan dengan kecamatan lain untuk loket ini? Kalau inovasi khusus itu belum ada atau tidak ada. Jadi balik lagi ke awal, UPT ini merupakan perpanjangan tangan dari Dukcapil. Jadi inovasi itu sama. Jadi satu suara gitu. Jadi misalkan satu inovasi ya semuanya benar. Jadi yang tadi saya sebutkan inovasi gladiator, gelar administrasi di atas motor. Jadi kita yang jemput bola, terus juga kita ada inovasi si jago, Siko jadi Tigo. Nah itu artinya masyarakat berurusan menerbitkan akte kelahiran anaknya. Itu pertama. Kedua, mendapatkan kartu keluarga terupdate. Dan yang ketiga, mendapatkan kartu kartu identitas anak. Jadi 3. Selanjutnya juga ada paket kematian, paket akte kematian. Jadi warga akan mendapatkan akte kematian dan kakak update. Otomatis kan hilang yang meninggal. Oke. Setelah berjalannya 2 minggu ini, apakah ada evaluasi rutin yang dilakukan terkait dari kinerja loket di pelayanan Dukcapil di Kecamatan Kemuning? Ya, dari Dinas Dukcapil Kota Palembang tentunya evaluasi rutin dilaksanakan. Termasuk kita kepala UPT ini sering rapat internal bersama kepala dinas, dan juga di internal kami UPT Zona 5 ini saya juga rutin untuk rapat evaluasi. 1 bulan itu bisa 2 sampai 3 kali kita rapat evaluasi. Karena dengan rapat evaluasi ini merupakan jembatan komunikasi kita. Dan juga bagi staf-staf juga operator menceritakan apa kendala, apa keluhan, apa yang kurang-kurang disampaikan
kami sebagai kepala UPT siap menjembatani dan menghubungkan langsung kepada pimpinan kami Iya. di Dinas Dukcapil terkait kekurangan, keluhan, sarana prasarana dan lain-lain. Jadi Oke. rapat evaluasi itu wajib rutin Rutin demi ya, Pak, ya? pelayanan kita yang Prima ya, Pak, ya? prima. Oke oke. Eee, untuk dari segi dampak ya, Pak, ya, dampak apa yang paling dirasakan pemerintah kota sejak, pelayanan di Dukcapil ini turun langsung ke tingkat kecamatan? Ya, baik saya jelaskan Mhm. sedikit juga menyeluruh ini Iya. ke pemerintah kota. Mhm. Jadi di bawah kepemimpinan Bapak Wali Kota kita, Pak Ratu Dewa dan Bapak Prima Salam sebagai wakil wali kota kita, eh, dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat yang semakin dekat dengan Iya. masyarakat dan mempercepat juga kami khususnya dari Dukcapil mengembalikan, maksudnya kalau dulu kan kantor pengurusan administrasi Iya. kependudukan itu kan di kecamatan. Iya. Nah, di belakangan ini kami terpisah. Jadi ada Mhm. yang di Ruku, Iya, ada yang di mana, benar jadi kan benar. kami terpisah. Nah, sekarang itu akan dikembalikan kembali. Alhamdulillah Mhm. zona 5, zona yang Mhm. kami ampu itu sudah kembali ke kecamatannya Oke. semua. Di Kemuning sudah ada, di Ilmu juga sudah ada, dan juga di beberapa zona Mhm. juga sudah mulai kembali ke kecamatan. Ada Iya. beberapa yang mungkin yang belum karena itu masih proses. Dan pada Benar. akhirnya nanti semua kembali ke kecamatan. Oke. Untuk kedepannya apa yang harus diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk peningkatan pelayanan di loket ini? Ya, tentunya evaluasi perbaikan itu akan selalu dilaksanakan Oke. karena selagi belum memang masih jauh dari kata sempurna, Iya. jadi kita terus Iya. memperbaiki dari rapat-rapat evaluasi tadi. Jadi itulah dari saran dan masukan akan Mhm. kita sampaikan kepada pimpinan Oke. dan juga untuk memperbaiki pelayanan kita yang akan menjadi semakin prima. Iya, benar 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 benar. Ini mungkin sedikit lagi pembahasan kita. Eee, harapan untuk, pelayanan di kantor camat ini sendiri untuk kedepannya bagaimana? Ya, tentunya Dengan keberadaannya? kalau harapan tentunya memberikan pelayanan yang terbaik untuk Benar. masyarakat. Saya sebagai kepala UPT Zona 5 juga menekankan kepada pegawai staf operator saya untuk eh, memberi apa untuk staf kita itu memberikan pelayanan yang Yang baik kepada terbaik, benar. masyarakat. Jadi dari cara komunikasinya, penyampaian, dan juga kita juga ada standar pelayanan. Mhm. Jadi maksimal pengurusan dokumen kependudukan itu 1 kali 24 jam. Oke. Lebih dari itu sebenarnya tidak boleh. Akan tetapi Mhm. kalau jaringan kita ada maintenance Iya, atau jaringan atau sarana ada sedikit ini trouble, kendala. tentunya itu akan kita sampaikan kepada Oke. masyarakat dan juga masyarakat juga akan mendapatkan kompensasi dari kita. Jadi mereka Mhm. kalau tidak mengantri lagi langsung Oke. langsung kita fasilitasi. Oke oke. Nah, untuk yang terakhir Bapak, eee, pesan kepada masyarakat, agar pelayanan ini bisa lancar, bisa cepat dan tertib, mohon untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat. Ya, mungkin Mhm. pesan dari kami Mhm. dari Dukcapil Kota Palembang dalam hal ini adalah UPT Zona 5, kami kembali menginformasikan bahwa kami hadir sekarang di kantor Kecamatan Kemuning. Jadi masyarakat Kemuning tidak perlu jauh-jauh lagi datang ke Dinas Dukcapil Demang Iya. dan juga tidak jauh-jauh lagi harus datang ke UPT di Kecamatan Timur 3. Jadi masyarakat sudah bisa berurusan di kantor camat Kemuning. Dan juga Oke. bagi warga Kemuning yang berada di perbatasan Ilir Timur 3 Mhm. misalkan, Iya. itu mereka juga bisa berurusan di kantor Kecamatan Ilir Timur 3. Oh, Jadi heeh. kita tidak menutup akses Heeh. hanya cuma masyarakat Oke. Kemuning, baik warga Kemuning juga yang lebih dekat dengan Ilir Timur 3, itu mereka bisa berurusan di kantor camat Di Ilir Timur sana. 3. Oke. Jadi dalam satu zona itu bisa Mhm memilih mhm masyarakat. Dan mhm. juga selanjutnya untuk masyarakat, jika ada eh, keluhan atau
kurang puasanya klien kami siap menerima menerima masukan, Kritikan. kritik, dan juga setiap di kantor UPT kami ada kotak Saran, di situ, kritik. itu bisa disampaikan di situ, dan juga kami juga punya nomor pengaduan. Oke, Jadi masyarakat juga bisa mencek by WA di situ. Nomor pengaduan kami juga tertera di Instagram kami. Jadi kalau ada sesuatu hal yang kurang nyaman bisa disampaikan di situ sebagai bahan evaluasi kami di Dukcapil Kota Palembang. Iya. Boleh mungkin disebut berapakah nomornya? Jadi untuk pemirsa yang sedang mendengarkan atau sedang menonton bisa langsung kalau memang bisa langsung menghubungi seperti itu. Ya, nomor boleh kalau memang ada masyarakat ini kan bisa dicatat oleh masyarakat. Nomor pengaduan konsultasi kami layanan di Dukcapil Kota Palembang ini WA chat, bisa di chat di WA 0896 5626 2674. Oke. Itu tadi pemirsa bincang-bincang kita dengan Kepala UPT di Dukcapil Kota Palembang untuk wilayah Kecamatan Kemuning. Semoga dengan keberadaan loket yang ada di kantor camat Kemuning ini dapat lebih membantu masyarakat dalam berurusan administrasi kependudukan. Oke, Bapak, terima kasih atas bincang-bincang yang sangat berharga ini. Dan semoga loket pelayanan ini dapat benar-benar menjadi solusi dan bukan sekedar formalitas saja. Dan untuk warga masyarakat Kecamatan Kemuning, manfaatkanlah layanan loket ini sebaik-baiknya. Lengkapi berkasnya dan patuhi prosedurnya. Dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di Ngopi Kemuning episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.